Nah, kita akan lanjut lagi ke pertandingan yang jadi salah pengertian untuk Abrar. Nah, Ditulis ini pertandingan yang bikin gua harus traktir Taichan. Salah. Gua sama Rizal yang traktir. Lihat video ini. Prediksi aja deh. Kalau tadi United kan katanya pada sulit menang nih sama Chelsea. Kalau Arsenal City gimana? Gua ngelihat Arsenal, apalagi main kandang mereka ya. Menurut gua Arsenal, faktor City lini depannya subur bisa diatasi sama lini belakang Mas Arsenal. Aryo? Dingin. iya. Gue City deh. Oh City. Ini lebih cepet nih kalau mau baketannya. Ya, jangan dulu deh. Hah? Menarik sih ya. Ya iya dong. Menarik sih ya. Taichan deh. Nah, Taichan Balado lah. Andalan tuh. Taichan Balado. Kalau seri gua. Oh iya iya. Oh, aman semua Jadi nih ya? semua ada yang Kena bakalan nih ya? ada Taichan nih. Oke, ini yang lebih cepat berarti minggu depan udah harus Iya dong. eksekusi nih. Iya hari Seninnya lah. Oh iya. Lu Rabu ya? Rabu. Jumat ya? Ya Jumat. Iya. Ya udah. Dandil. Coba JM Tim. Kan Mas Aryo City. Berarti kalau City menang yang raktir Rizal. Rijal Arsenal. Kalau Arsenal menang yang raktir Iya. Mas Aryo. Lah gua kan seri. Berarti gua yang menang. Mereka berdua neraktir dong. Bodoh emang. Bukannya jadinya Bang Valen yang traktir kalau gitu? Nah, tebakan gua bener. Tapi tadi begitu gua baca rundown, oh maksudnya Valen gitu kali ya, kalau imbang gue yang traktir. Ya gimana? Iya. Tapi Udah kalau- gitu aja dah bener. Kalau gue awal tadi gue pikir ya gue sama Rizal yang traktir. iya kan? Iya, karena gue yang kalah. Nah ini pertandingan yang bikin gua harus traktir. Kenapa jadi gua yang traktir? Orang gua yang bener. Aneh bener, mana challenge-nya? Masa gua bener gua yang traktir? Bukan challenge dong namanya. Dodol emang pengen traktir aja. Nah itu pertandingan yang gua nggak nyangka gua nonton juga loh. Woi, Bener gua. Padahal jam 11 tuh ya. analis. Iya. Setengah 11. Ya lumayan, 10.30, 10.30. lumayan malam lah itu. Iya. Iya kan? Hari Minggu lagi. Hah? Malam sekarang itu. Itu udah malam sekarang. Oh, beda. Ukuran saya. itu. Beda. Walaupun akhirnya ada perubahan strategi yang dikatakan oleh Guardiola 10 tahun sekali main parkir bus nggak jelek kan katanya gitu. Dan akhirnya bobol sama Martinelli. Waktu dan tempat Aldi mungkin gua kasih duluan karena lo Arsenal ketinggalan sampai menit akhir tuh. Iya, kalau dari City-nya ya, emang ada apa sih dengan bermain bertahan gitu? Gua nggak melihat banyak hal yang salah dari City untuk memilih untuk bermain bertahan. Marwah. Ya City kan datang ke Emirates bukan untuk menjaga marwah, untuk datang dengan 3 poin. Itu yang penting bahwa kita harus tetap bermain menyerang menghadapi Arsenal, harus tetap bermain position based football. Kan enggak. Datang tujuannya untuk menang gitu, dan mungkin bagi Pep, apalagi di press conference setelah pertandingan atau di interview setelah pertandingan, Pep pun mengakui bahwa lu nggak lihat transfernya Arsenal seperti apa, lu nggak lihat materi pemain dari Arsenal seperti apa. Kalau kita bermain sama terbukanya kita bakal kalah. Karena mereka masih transisi katanya ya Yes, pemainnya ya. betul. Jadi City memilih untuk bermain sebertahan itu, seultra defensif itu. Bahkan menghadapi MU pun mereka 44% loh position based footballnya. Artinya memang mereka dalam beberapa game terakhir memang sedang fase untuk punya plan B, yaitu sekarang City yang lebih pragmatis gitu loh. Bedanya pragmatis itu kan orang selalu inget dengan Jose Mourinho gitu. Nah kalau Jose Mourinho pragmatis dapat poin, Ya. dapat 3 poin. Nah City pragmatis pulang bawa apa gitu, nggak bawa apa-apa juga. Padahal City Hampir 3 poin dong. waktu bikin 1-0, kalau itu momentum diteruskan, gue sih rasa City bisa 2-0. Tapi City justru begitu gol memilih untuk laid back sebelakang itu dan delay. Which is buat gue juga City delay dari dari awal udah ngedelay juga nggak ada yang salah. Itu part of strategi mereka gitu. Masalahnya lah Arsenal yang mengawali tim, mengawali materi pemain dengan 3 midfield yang seperti itu mungkin gue lihat untuk fight lini tengah. Begitu deadlock, kok nggak cepet-cepet melakukan perubahan? Tapi Di, sorry gue potong ya. Ya. Boleh nggak gue potong Di? Boleh dong. Boleh ya. Pertanyaan gue adalah, lu sebagai fans Arsenal, emang malah seneng City bertahan total sehingga lu bisa nyerang? Oh atau enggak, lu sama-sama malah pengennya fight. terbuka? Sama-sama terbuka. Ya kan? Gue pengennya sama-sama terbuka. Gue pengennya. Cuman Iya. kalau gue dari kacamata Pep gitu, kita nggak ada kewajiban main terbuka gitu. Kewajiban kita bawa 3 poin gitu. Tapi lu berarti as a fans Arsenal kesel dong? Kesel, delay, kesel. Ya ngomong dong kesel. Oh, kan gue di sini bukan sebagai fans. Nah, ya harus dulu ramu dong. Ya, cuman kan buat apa nanti gue teriak-teriak, oh ngapain delay. Lah kan emang gak ada kewajiban buat si Pep untuk main Kan cepet. kaget dong lihat Pep kayak Oh begitu. kesel. Gila lu tim. Keselnya gimana? Imut gak? Imut ya? Oke, terima kasih kejujurannya. Itu, cuman ya balik lagi bahwa
tim seperti City ya perlu punya plan B. Pep ngomong demikian, perlu punya plan B gitu, dan ini dilakukan, dan buat gua kesalahan dari Arteta adalah begitu oke lu mulai dengan tanpa creativity di tengah, lu melihat bahwa deadlock nih, cepet dong diganti. Lu butuh creativity di tengah gitu. Oke, lu beli pemain seperti Eze. Hanya berapa? 60. Butuh momen yang lebih cepat dibandingkan Virts untuk adaptasi. Pemain yang sangat penting, ditaruh di midfield bagus, ditaruh di sayap kiri bagus. Ya lu begitu lihat ini tim deadlock, cepet-cepet pakai dong. Karena begitu dimainkan Eze, kelihatan sekali yang berbeda gitu. Jadi buat gua ini Arteta in game manajemennya tidak sebaik menghadapi Bilbao. Nah, sebelum nanti kita akan dengar juga apa yang menjadi analisa Mas Haryo, ini kita pengen bahas secara detail dulu nih tentang gol yang berhasil dicetak oleh Martini. Tahu, gue cuman iseng aja biar netizen bilang goblok gitu loh. Martinelli kan, ya kan yang kemarin sebenarnya disindir kan. Mendingan si yang baru siapa? Eze. Bukan, yang kanan, yang geser Saka. Madueke. Madueke. Padahal bagi gue Madueke itu biasa banget loh. Tapi Biasa sekali dia. bagus banget lah. Ya gitu doang, repot-repotin doang. Tapi akan dibahas dulu nih bagaimana analisa dari seorang Mas Haryo terhadap gol yang menjadi penyemangat untuk fans Arsenal di hari Senin ini dalam analisanya. Nah inilah dia bagaimana kesalahan yang berbuah gol untuk Arsenal dari Mas Sabto Haryo. Silakan Mas. Ya, ini tadi nyebut ya, Eze ketika masuk, yang gue suka dari Eze adalah pemain yang berani untuk bisa melakukan sebuah aksi yang beresiko. Tidak, kalau ini, misalnya ini yang main adalah si Odegaard, mungkin bola itu akan dibawa ke sini, muter ke sini, balik ke sini, mentok, balik lagi ke belakang. Kalau Odegaard yang bermain. Tapi Eze punya keberanian untuk bisa membaca situasi, melihat Martinelli berlari, dan langsung mengirim bola di depan Martinelli. Lalu Martinelli kontrol dan melakukan sentuhan yang luar biasa spesial. Gue akuin sebagai gol yang sangat spesial, dia melihat dalam sepersekian detik Donnarumma yang tampil luar biasa sepanjang pertandingan, tapi out of position, sehingga apa yang harus gue lakukan karena buru-buru gue ngelepas bola ke atas, dan itu langsung menjadi gol oleh Martinelli. Jadi ya dari pemain Arsenal kan selalu kita lihat dari sini Madueke di pertandingan pertama, di babak pertama, lalu dari sini Trossard bingung juga dalam membongkar pertahanan. Lalu dibutuhkan pemain-pemain yang punya vision, yang punya keberanian untuk bisa merubah sesuatu dengan gaya permainan yang lebih direct. Kan gue bilang mau City kayak yang bermain, mau Liverpool yang bermain, mau tim-tim dari Spanyol kayak Barcelona, gue selalu bilang mereka sekarang nggak lagi memanfaatkan wings dalam bisa melakukan serangan-serangan. Tapi justru yang gue selalu highlight adalah ada ruang dari sini, dan itu yang dimanfaatkan untuk bisa mencetak gol. Justru bola-bola direct yang bisa memecah lini belakang, dan itu justru menjadi lebih efektif untuk menciptakan gol. Dan ini yang coba dilakukan oleh Eze. Biasanya dia juga dari sini. Dari sini ketika dia bermain pun, waktu umpan pertama ke Gyökeres pada saat itu kan juga bola first touch yang langsung dikirim ke sini. Nah, Arsenal butuh nih pemain-pemain yang berani melakukan something dengan cepat. Tidak melulu harus mendelay, tidak melulu harus membaca situasi, meregangkan lini pertahanan, tapi dengan kecepatan, berpikir cepat, lalu menghasilkan gol. Dan itulah kenapa Arsenal akan berbahaya, karena punya Eze di lini tengah. Mungkin segitu saja dari gua. Kita lanjutkan pembahasan tentang Arsenal lawan City. Ya kalau dilihat tadi dari gambar Mas Haryo harus ikutin dari awal ya. Karena kalau nggak mungkin bingung itu apa ya? Kok kayak sangkedan? Tempat sawah tadi banyak amat gerakannya si Eze. Tapi itu kan karena cerita tadi ada Odegaard. Ya. Tapi Bang Aldi. Iya siap Bang Valen. Itu Zubimendi bukan sih? Siapa namanya? Apa? Pemain tengah itu. Zubimendi? Itu ngapain sih? Ya. Mirip-mirip Virts.
Menemukan Enggak orang lah. aja. Enggak lah, kalau Zubimendi gue bilang Saya nanya sama Mas Aldi. pembelian Mas Aldi ntar terbaik. dulu. Pembelian terbaik Arsenal lah Ah. Zubimendi. Gitu-gitu aja. Iya. Iya. Emang kalau pemain kayak begitu emang perannya nggak begitu eksplosif pemain seperti Wirtz yang gol assist itu lebih dituntut. Cuman gue sedikit nambahin Bang Valin tadi dari Mas Haryo. penjelasan Mas Haryo gitu. Ya. Sebenarnya yang mungkin tadi belum dijelaskan sama Mas Haryo adalah beberapa detik sebelum kejadian umpan dari Eze ini, di mana di menit itu Iya. pemain yang punya attacking minded di tim City cuman si siapa namanya? City nih. Reinders. Oh City. Iya City. Yang gue liat Pep kesel banget waktu itu. Kenapa? Karena di saat lu leading dan pemain lu udah pemain bertahan semua yang masuk, itu kalau Akanji, semua Bukeling, Van masih Bukeling. ada, itu masih ada di City, kayak dimasukin semua sama City. Vincent Kompany. Vincent Kompany, Zabaleta kalau ada dimasukin semua itu sama City. Cuman lu tim lagi sebertahan itu, lu kenapa masih semenyerang itu? Yang Pep pengen adalah udah lu bawa ke pojok aja, main aman. Tapi dia tetap nyerang, akhirnya kerebut. Nah, begitu kerebut, umpan ke Eze ke depan. Nah, itu yang buat gua menjadi sebuah Untung juga dioper ke Eze. Coba ke Saka. Digiring terus itu. ya betul. Jadi Arsenal memang beruntung Mas Aryo? Iya dong. Oh. Oke. Beruntung karena masukin Oh, Eze. iya. Beruntung karena masukin Eze. Iya, betul. Jadi buat gua, ya itu makanya tadi Mas Aryo juga udah jelasin kan, Arsenal saat ada Eze berbeda dengan Arsenal tanpa ada Eze. Yang gue bilang, kenapa nggak cepet-cepet dari awal begitu ngeliat tim Dia trio. masuk awal babak kedua kan? Nah, itu lebih lu ngeliat trio midfield tuh nggak deadlock, bisa lebih cepet. Tapi City termasuk rapi dari sisi defense. Iya. Sehingga cuman ada satu shot on target dari Madueke. Itu kan satu-satunya shot on target di additional time babak pertama. Iya. Itu emang Yang kanan. City nggak ngasih kesempatan Arsenal untuk bisa meng-create banyak chance. Pendekatan dari Pep emang dia melihat skuadnya. Gue juga kalau skuadnya kayak gitu juga gue nggak berani main menyerang, gila loh. Bek kanan gue Kusanov, bek kiri gue O'Reilly. Siapa gitu yang pemain-pemain yang cukup Ya kenapa berpengalaman dia di situ? mau, Mas? Ya makanya dia datang dengan pendekatan itu dan mereka unggul sampai menit 93. Luar biasa. Sebetulnya apa yang dimau sama Pep berjalan. Iya, itu poin berjalan, tapi ya memang ketika lo main udah berisiko seperti itu, ketika ada something, lo membutuhkan something special untuk bisa mengcrack itu dan hal spesial itu dilakukan oleh Eze. Akhirnya Guardiola cuma bisa pulang dengan 1 poin gitu. Cuman apa yang dia lakukan, dia tahu yang bisa berlari ke depan ya cuman Reinders sama Doku sama Doku Haaland. diganti. Akhirnya pemain-pemain seperti itu diganti karena dia tahu semakin gua punya pemain-pemain kreatif di depan, lo punya Doku kesempatan untuk ada sebuah transisi makin besar, lo punya Haaland juga kalau kerebut transisinya juga makin besar, makanya kenapa dia mainin pemain-pemain bertahan akhirnya. Dan sejauh itu dengan materi yang seperti itu pun defense-nya lumayan cukup rapi gitu loh. City membuat Arsenal ya tadi kalau kita lihat expected goals-nya kan kecil banget. Gitu ya. Arsenal kecil, shot on targetnya juga cuma 3, sehingga ya kalau dari sisi strategi menurut gua apa yang dicoba dimainkan oleh Pep Berhasil. di mana dia cuma ada 8 touch terendah sepanjang dia bermain ini, dia udah 601 kali main di level tertinggi Barcelona, Munchen dan juga City. Ini ball possession terendah sepanjang dia bermain. Nomor 2 terendahnya 2 tahun lalu di kandang Arsenal juga. Tapi kan Mas Alvarez dia lepas, Grealish dia lepas, Gundogan nggak tahu tuh kenapa. Tapi kan yang De Cherki Bruyne, maksud gue, ya kenapa akhirnya juga ngambil pemain yang begini gitu loh. Kalau emang akhirnya dia bilang ini masih transisi, gue sekarang main bertahan lah gitu. Maksud gue, betul kan Ed Nori-nya cedera, Cherki-nya cedera, si Umar Masmusnya cedera. Ini kan pemain-pemain yang projection untuk menjadi pemain inti. Tapi ketika lo melawan Arsenal, lo nggak bisa mainin nih pemain-pemain ini yang punya kemampuan eksplosif di depan gitu. Makanya dia cukup. nah maksud gue kan kita dia nggak sampai bisa nih. dijuluki sama pemain-pemain Italia, orang yang merusak sepak bola sekarang. Karena Pep efek. Iya. Yang nggak perlu belok-belok, pokoknya lu main ball position, lu nyerang. Lebih gitu. boring. Iya kan? Nah, sekarang kok dia malah mengkhianati tren yang sudah dia buat, yang dia kasih malah ke Arteta. Iya, Dia kasih ke Maskara, siapa? Maresca, Zerbi. ya, dan lain sebagainya. Maksud gue, Oscario itu mah karena dia udah ketua tahu. BUMN PLT. Pertanyaan bagus ya. Karena dia udah tahu bahwa sekarang gak lagi efektif main kayak gitu Len. Ya, tapi ini seorang Pep, Mas. Maksud Iya, gue, iya. Betul, dia udah melakukan itu bersama City bertahun-tahun dan masih efektif. Tapi sekarang mau di sepak bola manapun, di timnas juga, di Spanyol juga, tim yang possession base itu belum atau nggak melulu akan menjadi pemenang gitu. Dan itu kebukti makin sulit ketika
lawan tampil dengan low block yang begitu tebal, Ya. itu makin sulit buat pemain-pemain untuk bisa ngebongkar pertahanan gitu. Makanya Iya, kenapa betul. dia akhirnya mencari plan A, plan B. Kan gue selalu bilang, Pep itu pelatih yang nggak punya plan B. Makanya orang bilang Pep itu miskin taktik. Kalau gue bisa bilang iya, ya iya. Karena dia cuma punya plan A. Tapi kenapa dia nggak mengganti plan A-nya? Plan A-nya memang selalu sempurna. Nggak bisa dikalahin oleh tim manapun. Mau dia di Barcelona, mau dia di Munchen, mau dia di City. Akhirnya sekarang City bisa 8 kali juara, 6 kali bersama Pep. Itu kan karena plan A dia yang luar biasa gitu. Tapi kan sekarang udah kelihatan bahwa plan A gue tuh udah nggak semujur dulu loh. Gue harus punya plan B. Nah ini dia mulai memainkan nih beberapa plan B-nya. Termasuk ketika ketemu lawan yang transisinya bagus, megang bolanya bagus seperti Arsenal, ya gue harus punya pendekatan berbeda. Ya ini yang dilakukan. Ini Iya. respon di sebelum kita Iya betul. pindah. Tadi sebenarnya pertanyaan dari Bang Valen bagus ya. Ini kan Pep harusnya lu stick with the sistem yang lu bikin dong. Kalau Ya, dengan pemain kayak gitu nggak bisa di. ini yang membedakan Pep dengan pelatih yang bilang gua nggak akan ngerubah sistem gua kecuali lu pecat gua. Siapa yang Amorim? Yes. Dia adaptasi bahwa sekarang materi pemain gua tidak sesiap waktu gua punya sistem yang baik. Materi pemain cedera, materi pemain lawan dianggap lebih bagus. Adaptif, adaptasi, adjust. Itulah kenapa Pep tetap ada di atas gitu. Orang bilang, iya apapun yang dilakukan oleh Pep nampak betul aja. Karena emang Pep pun melakukan ini dengan perhitungan gitu. Tadi kan kalaupun sampai misalnya Eze passingnya kurang, atau passingnya ke Saka, atau Martinelli finishnya kurang bagus, menang itu nol. Dia melakukan itu selain perhitungan, materi pemain juga di. Iya. Materi pemain yang memang dia pilih untuk memainkan sepak bola dia gitu. Betul. Kalau lo kaitannya ke Amorim, kan dia baru nih milih-milih pemainnya, baru sekarang nih dia Ya. bisa memainkan gaya yang dia mau gitu kan. Kemarin kan sisa-sisa dari Berarti seorang Pep pun pemain-pemain. mengakui Mas ya bahwa ya kalau materi gue begini, Iya, ada adjust. waktunya Harus gue harus adjust. main tidak seperti yang gue biasanya Adaptasi. gitu ya. Betul. Oke, itu kesimpulannya jadi. Iya. Ya, kita juga dalam kehidupan seperti itu, ya kan? Ya harus beradaptasi. Betul. Ya, oke, baik. Contohnya, contohnya. Tidak usah kita lanjutkan dong. Nanti tunggu aja, gue akan bikin Nah. special show. Nah. Judulnya Selalu Marah. Oh bukan kenapa marah. Bukan Ya, kenapa marah. ini selalu marah karena di atas Oki masih ada saya. Kalau masalah cerita marah-marah doang mah. Apalagi cuman marah-marah karena dia nonton konser. Jangan dong, ntar dibocorin goblok lu ah. Gua kan gini-gini menjaga etika, ekiteke ya. Terima kasih ya. Ini sudah 3.200 yang menyaksikan kita walaupun ada yang masih bilang kenapa malam banget. Sekali lagi sorry banget karena kita dipakai studionya tapi kita tetap semangat untuk live bersama dengan kalian. Dan Apalagi ini kan sudah kita bikin ininya kan, pollingnya kan. Pollingnya udah. Memang paling banyak yang mau tetap live. tetap live. Dan hari ini on Walaupun fire loh Mas Aryo sama Aldi. Boleh tepuk tangan dulu buat mereka berdua ya. Ya. Kan ada Mata Najwa. Ini bacot jebret namanya. Oh Ya. gitu. Oh baru lagi. Emang Anda ini penuh gebrakan. Baru kepikiran. Luar biasa. Baru kepikiran aja. Catat iya. jangan lupa. Oh iya, Ya, benar, lupa nanti. Saya lupa kalau Suka dicatat begitu. ya. Nah,